saya Aulia Miftahur Rahmah dengan NIM P13374371236010 dari kelas 1A Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya mendapatkan tema tentang rekam medis elektronik yang berjudul Hambatan Implementasi Rekam Medis Elektronik dari Perspektif Rekam Medis yang akan saya jelaskan pada video berikut. Latar belakang masalah. Menurut Permenkes nomor 24 tahun 2022 pasal 3 ayat 1 tentang penyelenggaraan rekam medis elektronik yang mengatur bahwa fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia wajib menggunakan rekam medis elektronik yang dibuat dengan digital dan digunakan untuk fasilitas kesehatan. Dalam pengimplementasian rekam medis elektronik, selain berperan penting dalam kualitas, ternyata masih terdapat beberapa kekurangan dan permasalahan seperti sistem sering mengalami error, kurangnya pengetahuan dan pengalaman petugas yang mengkhawatirkan pengguna jika ada kesulitan dalam sistem dan bagaimana cara dalam menyelesaikannya. Pada unit rekam medis, peneliti terdahulu menyebutkan bahwa masalah yang terjadi terdapat pada sistem dan penggunaan sistem rekam medis elektronik. Seperti pada petugas pendaftaran, ketika terkendala jaringan, maka proses pendaftaran menjadi lama, sehingga berpengaruh dalam pelayanan sistem ataupun masalah lainnya di unit rekam medis, yaitu sering terjadi error pada sistem sehingga proses pekerjaan yang dilakukan oleh petugas menjadi tidak optimal, serta keterbatasan petugas dalam mempelajari teknologi. Dampaknya yaitu yang pertama, kendala teknis. Sistem rekam medis elektronik sangat tergantung pada teknologi dan dapat mengalami gangguan atau kegagalan teknis yang mungkin mengakibatkan perubahan dalam pelayanan kesehatan. Kedua, biaya awal. Migrasi dari rekam medis kertas ke rekam medis elektronik memerlukan investasi awal yang cukup, termasuk biaya untuk pembelian perangkat, pengembangan sistem, dan pelatihan staf medis. Yang ketiga, kendala non-teknis, kesalahan pengguna, kesalahan interaksi sistem pengguna, dan kesalahan sistem dalam mengakibatkan duplikasi rekam medis, kesalahan pengiriman resep, dan kesalahan pengeluaran resep. Kendala keamanan. Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia memerlukan kekurangan dan mengintegrasikan rekam medis elektronik dengan sistem keamanan yang dapat mempertahankan privasi pasien. Yang kelima, efisiensi. Rekam medis elektronik memerlukan perhatian yang lebih tinggi dari staf medis untuk menguasai penggunaan sistem dan memastikan data yang tepat. Yang pertama, efisiensi. Rekam medis elektronik dapat mempermudah dan mempercepat proses yang Yang kedua, kualitas layanan. Rekam medis elektronik dapat membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan data yang lebih akurat dan terintegrasi. Yang ketiga, integrasi data. Rekam medis elektronik dapat mempermudah integrasi data rekam medis di seluruh fasienkes yang mungkin membantu dalam pengelolaan kesehatan. Yang keempat, kinerja sistem. Rekam medis elektronik dapat membantu mengurangi kesalahan dan kekeliruan dalam proses rekam medis yang mungkin meningkatkan kinerja sistem. Hasil analisis tentang hambatan rekam medis elektronik di rumah sakit berdasarkan faktor MEN, yaitu kurangnya dokter terjaga implementasi rekam medis elektronik, keterbatasan pengetahuan penggunaan komputer, dan kurangnya petugas IT. Faktor machine, yaitu kurangnya sarana dan jaringan internet tidak stabil. Faktor material, yaitu belum semua formulir elektronik. Faktor metode, yaitu belum ada kebijakan berupa sanksi bagi petugas yang tidak bersedia melakukan pengisian rekam medis elektronik. Faktor money, yaitu minimnya anggaran yang tersedia untuk implementasi rekam medis elektronik. Berkaitan dengan tema yang saya ambil, yang pertama, Permenkes nomor 24 tahun 2022 menekankan kerangka hukum rekam medis elektronik dan pentingnya integrasi dengan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS dan sistem transformasi untuk support ekonomi dan hukum atau Satu Sehat. Yang kedua, Permenkes nomor 34 tahun 2022 menekankan tentang tata kelola organisasi dan tata kelola penyelenggaraan. Yang ketiga, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1423 membahas tentang standar data
dan metadata yang harus diaduk dalam penerapan rekam medis elektronik. Yang keempat, Permenkes nomor 269 tahun 2008 menyatakan bahwa rekam medis harus dibuat secara lengkap, tertulis atau secara elektronik, dan penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik. Berikut ini rekomendasi dari tema yang saya ambil. Yang pertama, kekurangan kesiapan pengguna. Tenaga medis dan pengguna lainnya perlu mengalami pelatihan dan perlakuan yang baik untuk menggunakan sistem rekam medis elektronik. Ini akan membantu mereka mengadaptasi sistem baru dan mengurangi kesulitan dalam transisi. Yang kedua, kekurangan kemampuan teknologi. Rumah sakit harus mengalokasikan dana untuk membeli perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur teknologi yang diperlukan. Ini akan membantu mereka memiliki sistem yang mumpuni dan dapat digunakan secara efektif. Yaitu rekam medis elektronik yang digunakan petugas rekam medis masih mengalami banyak kendala maupun hambatan, mulai dari kinerja sistem, kecepatan sistem, modul dan fitur, keakuratan informasi, kualitas output, integrasi data, kendala teknis, keamanan data, dan kemudahan penggunaan rekam medis elektronik. Berikut ini adalah referensi dari tema yang saya ambil. Audio Jungle.